Dalam mengambil suatu keputusan dari manajemen dalam suatu perusahaan, itu memerlukan adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh seorang accounting. Accounting sangat kita perlukan di dalam menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manajemen di dalam melakukan mengambil suatu kebijakan perusahaan baik internal maupun eksternal. Nah, kembali teman-teman, kita masih dalam pembahasan dari akuntansi perhotelan, bagaimana seorang receiving membuat receiving report, membuat receiving record. Nah, itu yang kita akan pelajari, bagaimana barang itu bisa direcord oleh receiving pada saat penerimaan. Baiklah teman-teman, mari kita bahas tentunya di sini saja. Pengadaan barang sudah kita ketahui berawal dari permintaan barang, baik itu dari user ataupun dari storekeeper atas stok barang di store, atau dari user yang benar memerlukan suatu barang yang harus dibeli. Nah, di sini permintaan akan barang baik itu dari purchase request atau PR maupun dari market list yang dibuat oleh FB Product, itu merupakan rangkaian kegiatan yang tidak bisa kita pisahkan. Dalam hal ini purchasing, receiving maupun storekeeper. Purchasing lah yang memegang kendali, dapat mengatur ritme pekerjaan dari pengadaan barang tersebut. Dari kemampuan seorang purchasing di dalam melakukan pengadaan barang supaya barang tidak di hari yang sama itu datangnya terlalu banyak, begitu pula di hari berikutnya mungkin tidak ada barang yang datang. Nah, di sini seorang purchasing bisa melakukan mengatur itu semua supaya teman-teman yang bekerja di pengadaan barang itu bisa mengatur dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Nah, setelah kita memahami dari atau tugas dari masing-masing, ada peristiwa akuntansi yang terjadi di receiving. Pada saat menerima barang, itu barang tersebut akan diinput ke sistem. Nah, diinput ke sistem ini adalah untuk membuat receiving report atau record dari barang yang di receiving, diterima di hari tersebut. Nah, saat input ke sistem mengenai barang yang diterima secara manual, bisa kita bayangkan jurnalnya adalah apa. Kita bisa bayangkan dari seorang receiving itu di dalam melakukan input atas barang yang diterima di hari tersebut. Bayangan kita jurnalnya seperti apa yang didebet, apa yang dikredit. Nah, dari peristiwa receiving menerima barang ini, apa yang didebet? Nah, didebet itu adalah persediaan atau inventory istilahnya kalau di hotel. Nah, persediaan atau inventory ini kalau diinput ke sistem, tentunya adalah detailnya yang disebutkan, detail nama barangnya yang disebutkan. Umpama beli kertas A4 atau pulpen atau apa, itu semua
detailnya yang disebutkan di dalam jurnal tersebut. Namun secara umum debitnya adalah masuk ke dalam persediaan atau inventory. Kreditnya apa? Karena kita berbicara sudah ada kontrak dengan supplier, otomatis menyebutkan hutang. Hutang juga dengan nama supplier, hutang supplier A. Kita yang punya hutang, kita yang berhutang kepada supplier. Itu secara bayangan kita tentang manual yang terjadi di receiving itu adalah seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan mengenai sekarang kita bahas dari jurnal tersebut. Mari kita bahas. Yang pertama adalah persediaan yang di debit ya, di inventory ya, akan nampak itu dalam neraca atau balance sheet. Persediaan inventory ini di balance sheet, di neraca itu akan muncul di sebelah debit yang namanya aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar. Di situ posnya yang akan kita jurnal persediaan ini masuknya nanti adalah ke neraca di aktiva. Posisinya di debit. Persediaan atau inventory ini akan dikontrol oleh cost control. Nah, untuk mengontrol cost control biasanya setiap hari juga melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang itu. Storekeeper, receiving itu dikontrol oleh cost control. Untuk memastikan sekarang cost dan expense, maka di akhir bulan itu dilakukan inventory atas barang-barang tersebut atau stock of name-nya. Berapa barang keluar dalam satu bulan, berapa barang itu masuk dalam satu bulan. Nah, selisih dari itu adalah cost atau expenses dari masing-masing departemen. Itu cost control, nanti di cost control kita bahas ya. Kita akan bahas detailnya di cost control nantinya. Selanjutnya, kalau berbicara masalah hutang, hutang supplier A atau trade creditor gitu ya. Trade creditor ini muncul juga nantinya adalah di neraca. Posisinya adalah di kredit. Namanya di pasiva. Di hutang dan modal. Itu pasiva itu hutang dan modal. Nah, liabilities and capital. Di situ akan account hutang supplier A ini masuk juga di neraca. Hutang ini juga disebut account payable. Lawannya adalah account receivable yang sebelumnya kita sudah bahas apa itu account receivable. Account payable kita punya hutang, kita melakukan pembayaran. Kalau account receivable adalah piutang, kita yang mempunyai uang di travel agent, piutang. Nah, itu yang harus kita tagih. Makanya APAR ini adalah lawan, berlawanan kegiatannya ya. Nah, umur hutang dapat kita lihat di daftar umur hutang atau aging AP. Kalau di AR aging AR, umur piutang ya gitu. Kalau di AP umur hutang itu. Itu lawannya dari APAR itu ya. Nah, selanjutnya barang yang diinput ke sistem disebut dengan receiving record atau receiving report. Nah, receiving report ini diinput ke sistem barang-barang yang diterima oleh receiving, muncullah yang namanya reportnya receiving. Apa yang terdapat dalam receiving report itu tentunya adalah nama supplier, ya muncul nama supplier A. Kemudian detailnya juga ada barang apa yang dibawa, apakah dia masuk ke general store atau ke bar store atau ke kitchen store.
engineering store, itu muncul di situ nama barangnya apa, kemudian jumlahnya berapa, kuantitinya, harga per item berapa, dan totalnya. Itu totalnya inilah yang namanya adalah persediaan, jumlahnya berapa juga akan muncul di hutang. Itu recordnya di receiving record itu seperti itu. Nah kemudian ini receiving record, receiving report ini akan dicek kembali oleh cost control, akan dicek dengan nota dari supplier tersebut. Bandingkan dengan notanya apakah sudah benar, supaya kita mempunyai barang yang masuk dengan harga yang sudah ada dalam kontrak, itu dikontrol oleh cost control ini, dicek kembali oleh cost control. Nah, setiap barang yang diterima dari masing-masing supplier dapat kita lihat dari receiving report juga per masing-masing supplier. Supplier A mengirim barang seperti ini. Reportnya, receiving report juga supplier A yang muncul, bukan akan gabung. Jadi supplier A tersendiri, supplier B tersendiri, supplier C tersendiri. Nah, sesuai dengan barang-barang yang akan dikirimkan oleh supplier tersebut. Itu yang muncul dalam receiving report itu. Selanjutnya receiving report ini akan diserahkan ke account payable untuk diproses pembayarannya sesuai dengan kontrak. Ada yang kontraknya 6 hari dikasih kredit, ada yang dikasih 2 minggu, ada yang seminggu, 2 minggu, kemudian ada yang sebulan. Paling banyak adalah sebulan. Bulan berikutnya kita akan melakukan pembayaran. Detailnya kembali kita akan bahas di account payable. Nah, di situ teman-teman, kemudian untuk bisa kita mengerti dengan apa yang terjadi di receiving ini, di dalam pengadaan barang ini pada saat menerima khususnya. Nah, mari kita bahas mungkin dengan contoh, bisa kita perjelas, bisa kita mudah memahami. Nah, di sini umpamanya storekeeper itu akan melakukan pengadaan barang yang stoknya sudah minim dengan mengajukan permintaan yang dibuat dalam PR. Storekeeper mempunyai record yang namanya bin card. Dalam bin card itu sudah tertera berapa total dari barang yang masih. Kemudian dari barang yang masih ini, apa yang dijadikan ukuran dari storekeeper kalau seandainya melakukan pengadaan barang itu adalah akupensi dari hotel. Apakah akan akupensinya naik, tamunya banyak, itu memerlukan stok yang banyak. Maka perlu dibuatkan PR, purchase request. Nah, purchase request umpamanya kita memerlukan minuman, beverage-nya yang mungkin sudah mulai menipis stoknya, disitulah dibuatkan PR, detailnya dibuatkan dalam PR. Dari departemen mana, berarti general store kan gitu. Terus apa yang diperlukan, nah tulis umpamanya Robinson Dry Gin yang 680 ml itu perlu umpamanya 10 botol gitu, supaya tidak terlalu banyak menyetok juga dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apalagi umpamanya Robinson Light Rum 680 ml perlu umpamanya 15 botol. Kemudian Robinson Tequila 680 ml perlunya adalah 10 botol. Inilah PR-nya. Di PR yang khusus formnya ada di masing-masing hotel itu
mungkin berbeda-beda tergantung kebijakan dalam membuat form PR. Nah, yang jelas kebutuhannya sudah tertera, nama barangnya sudah tertera, diserahkanlah PR ini ke purchasing, diproses oleh purchasing seperti apa yang kita bahas sebelumnya. Purchasing memproses PR ini dengan menentukan supplier, harga barang, dan jangka waktu kredit. Kalau umpamanya ini minuman ini adalah yang beralkohol, ini cenderungnya adalah sudah mempunyai kontrak dengan supplier, otomatis tidak perlu dicarikan lagi perbandingan harga. Kita harus karena dia di kontrak sudah menyebutkan kita diberikan kredit 1 bulan gitu umpamanya. Jadi kita cuma khusus supplier A sudah memberikan kita akan mengorder di supplier A dengan harga yang sudah tentu dicantumkan dalam kontrak. Itu sudah tidak lagi kita melakukan kontak masalah harga. Cuma purchasing akan memberikan harga-harga di masing-masing item barang yang diorder. Selanjutnya, proses selanjutnya dari PO supplier akan mengirim barang. PR disetujui, terbit PO, PO dilakukan order ke supplier, supplier akan mengirim barang tersebut ke hotel. Saat barang datang, receiving akan menerima barang tersebut dengan selalu berpatokan dengan standar on prosedurnya, SOP-nya dari penerimaan barang itu kayak apa di hotel tersebut. Itu sudah dibahas loh ya sebelumnya. Kalau perlu ya kembali teman-teman bisa buka kembali apa yang kita bahas sebelumnya. Itu contohnya. Nah, dokumen seperti apa yang sudah kita jelaskan dibahas sebelumnya juga, dokumen pasti akan mengiringi dari proses pengiriman itu, nota atau faktur itu semua akan distempel receiving artinya diterima, kemudian ditandatangani oleh receiving. Selanjutnya receiving akan memposting ke sistem atas semua barang yang diterima pada hari itu. Dari semua barang yang datang ini, receiving akan melakukan input ke sistem. Ini contoh ya, contoh karena. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang tertera di dalam PO itu. Poinnya itu adalah seperti ini. Robinson Dry Gin dengan 10 botol, harga per piecesnya 100.000, kemudian totalnya adalah 1 juta. Robinson Light Rum juga totalnya adalah 2.250.000. Kemudian Robinson Tequila 10 botol, harga persatuannya 125.000. Jadi 10 kali 105 adalah 1.250.000. Nah, ini di total dalam PO itu kelihatan adalah 4.500.000. Nah, inilah poinnya di dalam nota supplier juga seperti ini, di PO juga akan intinya seperti ini, meskipun masing-masing punya form-form tersendiri, namun pada intinya adalah total seperti ini. Total dari nota, total dari PO adalah 4,5 juta. Inilah yang harus dicek oleh seorang receiving. Pada saat menerima barang, bener nggak ada 10 botol, bener nggak harganya 100.000, harga dari Robinson Dry Gin 1 juta, bener nggak itu? Nah, itu kita contohkan seperti itu. Nah, sekarang kita melihat jurnalnya, apa yang didebat seperti apa yang sudah kita bahas tadi di depan, bahwa persediaan atau inventory di debit harus menyebutkan nama barang detailnya. Ini yang harus diinput, per detailnya diinput oleh seorang receiving. Robinson Dry Gin
adalah 1 juta, kemudian Robinson Light Rum adalah 2.250.000 dan Robinson Tequila itu adalah 1.250.000. Di debit seperti ini. Namun ini adalah kalau dia masuk ke neraca tetap namanya adalah inventory atau persediaan, bukan per itemnya. Tapi pada saat input ke sistem, beginilah yang diinput. Jadi secara bayangan kita, jurnal yang ada di sistem adalah seperti ini, namanya persediaan. Debitnya seperti itu, kreditnya adalah hutang atau AP dari supplier A. Ini yang akan dibayar oleh account payable sejumlah 4.500.000. Nah, seperti inilah jurnal yang terjadi di sistem pada saat receiving itu input dari barang yang diterima pada hari itu, ya, pada hari itu. Kemudian proses selanjutnya adalah barang tersebut setelah diinput diterima, yang terakhir baru diinput, selanjutnya barang tersebut dikirim ke beverage store atau bar store. Nah, di bar store juga kemudian ingat barang masuk oleh storekeeper atas bar store ini, storekeeper yang tetap bertugas, bin cardnya langsung tambahkan Robinson Dry Gin 10 botol, Robinson Light Rum 15 botol, Robinson Tequila 10 botol. Ini dimasukkan dia sebagai di debit dia. Nah, seandainya setelah ada pengeluaran, ya dikurangi. Selisihnya ini adalah stok. Kalau belum, pada saat kita memasukkan barang itu sudah terlihat begitu, berapa saldo awalnya, berapa jumlah stok awalnya, itulah ditambahkan, maka sekianlah kita mempunyai stok gitu. Itu yang ada di bin card juga sudah kita bahas. Nah, storekeeper harus bisa memastikan barang tersebut tetap ada dengan memperhatikan okupansi atau tingkat hunian tamu di hotel. Seperti apa yang saya bahas tadi, dasar dari storekeeper melakukan pengadaan barang adalah okupansi hotel. Dia harus mengerti barang ini kalau tamu banyak berapa kebutuhannya. Nah, di sini manajemen persediaan juga ditambahkan experience-nya, pengalamannya, dan bisa melakukan analisa mengenai persediaan barang tersebut supaya stok itu tetap ada. Nah, itulah seorang storekeeper, analisa di dalam persediaan, manajemen persediaannya itu harus juga memiliki kemampuannya harus ada. Begitu pula sebaliknya, kalau okupansi turun rendah, ya mungkin stoknya bisa mencukupi gitu. Perkiraan analisa inilah yang harus dimiliki oleh storekeeper. Harus mampu memperkirakan persediaan di store supaya ketersediaan barang di store itu tetap ada gitu ya. Nah, itu jadi apa yang kita bukukan oleh receiving itu, apa yang dilakukan input menerbitkan receiving report, seperti inilah yang terjadi di sistem, supaya teman-teman mengerti, memahami apa yang dilakukan, inputnya itu seperti apa. Nah, itu. Nah, oke teman-teman, dalam kesempatan atau pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini. Seandainya menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi. Caranya ya tulis di kolom komentar. Kita akan bahas bersama, atau mempunyai pengalaman yang lain yang lebih, mari sharing kita. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi tentang menambah wawasan, menambah pengalaman kita dalam bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat
tentunya harapan saya di like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, share ke semua teman-teman atau saudara-saudara yang lain, supaya saya juga lebih bersemangat dalam menyampaikan materi dalam pembahasan akuntansi perhotelan. Nah, kita bertemu pada pembahasan berikutnya.